Jumpa lagi bersama saya Iksan, reporter Media Opini News TV, mengabarkan. Perihal Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar SH dan istrinya Novalia Haikal Safar, pada hari Selasa sore tanggal 25 Agustus 2026, menggelar forum diskusi bulanan yang pertama kali bersama sejumlah awak media massa, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat tema mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan Presiden dan keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, bertempat di Gedung Law Firm Haikal Safar & Partner di Grand Kota Bintang, Bekasi. Acara seremonial dimulai tepat pada pukul 15.30 diawali dengan kehadiran Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar SH didampingi istrinya Novalia Haikal Safar yang tiba dengan memakai baju kemeja hitam berlogo bintang kebanggaan Partai Umat yang disambut langsung oleh Sekjen DPP Partai Umat Taufik Hidayat dan para pimpinan pengurus DPP Partai Umat lainnya, dengan persembahan menarik menampilkan seni budaya Betawi pencak silat palang pintu, yang memberikan pesan halus bahwa Ketua Harian DPP Partai Umat Haikal Safar, juga merupakan kandidat kuat yang diusung oleh Partai Umat untuk menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2029 mendatang. Dilanjutkan dengan hiburan musik gambus dan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mantan Qori Istana Negara Kiai Haji Abdullah Maki. Turut hadir dalam forum diskusi bulanan yang pertama sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut yakni, Sekjen DPP Partai Umat Taufik Hidayat dan para pimpinan pengurus DPP maupun pengurus DPW Partai Umat DKI Jakarta, serta ratusan simpatisan Partai Umat maupun relawan militan, pendukung bakal calon Gubernur DKI Jakarta Bang Haikal Safar dan sejumlah tokoh ormas Islam lainnya. Adapun forum diskusi bulanan yang pertama kali bersama sejumlah awak media massa tersebut digagas langsung oleh Ketua Harian Haikal Safar, yang bertujuan sebagai ruang pertemuan antara gagasan hukum dan ketatanegaraan dengan nilai-nilai moral serta keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW. Forum diskusi bulanan pertama tersebut menghadirkan sejumlah pembicara atau narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan, khususnya bidang hukum, politik, dan keislaman, diantaranya yakni, Ustadz Farid Okba MA, Dr. Anung Alhamad LCMA, Dr. Theo Yusuf SHMH dan Dr. Torik Talib SHMA. Untuk lebih lengkap berikut rangkaiannya. Bapak Haji Haikal Safar beserta dengan Ibu, demikian juga dengan seluruh keluarga besar beliau. Dan tentunya kita doakan sama-sama agar beliau Allah berikan umur yang panjang, sehingga kemudian senantiasa yang membersamai umat. Amin ya rabbal alamin. Dan Hafid yang kemudian demikian dengan seluruh kader, pengurus, kemudian juga seluruh simpatisan dari Partai Umat. Mudah-mudahan yang kita lakukan di sore hari ini mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Haikal tadi terkait dengan pentingnya amanah, yang kemudian juga pentingnya membersamai umat. Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Theo Yusuf terkait dengan sifat Nabi. Mungkin ibu-ibu khususnya atau demikian juga jamaah sekalian Bapak, ya, yang populer di Indonesia, Nabi memiliki 4 sifat. Ada yang masih ingat barangkali? 1 siddiq, kemudian amanah, ya, kemudian patonah, kemudian tablik. Berikutnya apa? Tablik. Di tahun 2029 Partai Umat menjadi partai yang besar. Demikian juga pada pemilu lalu misalnya, partai besar itu belum tentu mereka pada saat pemilu nanti 2029 menjadi besar. Kadang-kadang demokrasi ini, pemilu ini adalah kompetisi. Ada yang di atas, ada yang di bawah, kadang-kadang naik ke atas, yang di atas kadang-kadang turun ke bawah. Kita doakan bersama, ya, ini perlu kerja keras, ya, supaya Partai Umat bisa menjadi partai yang besar. Nah, tadi saya katakan, dan tambahkan sedikit ya waktunya. Mudah-mudahan kita, ini satu kesempatan buat partai kecil atau partai menengah, semua saat ini mempunyai kedudukan yang setara untuk bisa mencalonkan presiden. Kita doakan, ya, seandainya putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap
menghapus ambang batas menjadi 0%. Kemudian DPR juga, lembaga legislatif, eksekutif pemerintah kita patuh terhadap putusan MK, ya, bahwa tidak ada lagi ambang 0%, tidak lagi ada ambang batas presiden, walaupun 1%. Karena ketika legislatif, Dewan, DPR, dan eksekutif kita tidak mematuhi apa yang menjadi putusan MK, tadi dikatakan oleh Profesor itu adalah satu pembangkangan terhadap konstitusi. Jadi kita berharap semua mudah-mudahan revisi undang-undang pemilu yang akan datang, yang saat ini sedang digodok oleh DPR, ya, tidak berubah, bahwa tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden, tetap 0%, sehingga nanti insya Allah Partai Umat bisa mencalonkan presiden. Saya doakan semoga Bang Haikal Safar bisa kita calonkan menjadi presiden. Dua putusan Mahkamah Konstitusi yang selalu dijadikan putusan, pertama adalah tidak memenuhi legal standing, dan yang kedua itu adalah open legal, yaitu adalah keputusan DPR. Jadi 30 kali pasal 22 ini dibuka, dan baru tahun 2024 itu beberapa mahasiswa dari UIN Jogja 30 kali. Dan akhirnya muncullah putusan MK tentang menghapus ambang batas 20% kursi DPR dan 20% dari suara nasional. Memperingati kelahiran Muhammad, tentu bagi orang Indonesia atau warga Indonesia bukan merupakan tradisi yang sudah turun-temurun, yang sudah kita lakukan. Tentunya terlepas kita dari ormas mana, dari organisasi mana, tetapi kita semua cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, masing-masing kita mengekspresikannya, ada dalam bentuk maulid, ada dalam bentuk wirid, ada dalam bentuk doa. Hari ini juga kita combine, ada juga dalam bentuk seminar, ya, diskusi publik. Insya Allah semua niat yang baik sampai dan menjadi pahala bagi kita semua, terutama bagi Sorbul Bait yang mempunyai hajat, Bapak Haji Haikal Safar Esa dan Ibu Novalia. Mudah-mudahan mereka berdoa Allah anugerahi kehidupan yang lebih baik, keberkahan, kemudian Allah jaga agar cita-citanya, mimpi-mimpinya maupun apa yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan terus membuahkan kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari Partai Umat, insya Allah kita sudah tahu Mas Haikal Safar adalah sekarang ketua harian. Insya Allah besok insya Allah akan ada musyawarah majelis yang akan mensahkan Mas Haikal Safar untuk resmi menjadi ketua harian. Insya Allah secara de facto sudah diurus, insya Allah kita akan lihat. Mudah-mudahan dengan menjadi ketua harian, Partai Umat akan berjaya di 2029. Insya Allah kita doakan Mas Haikal Safar menjadi gubernur DKI Jakarta. Insya Allah juga tidak perlu menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2000 berapa? Mudah-mudahan setelah Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, alhamdulillah acara kita ini bisa berjalan baik. Tentunya ada ibunda saya sama ibu mertua, dua-dua namanya Nur, satu Nurina, satu Nuri, jadi cahaya. Cahaya untuk anak-anak, untuk semuanya, insya Allah. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua.
Dan alhamdulillah doa orang tua kita pagi, siang, sore, malam insya Allah selalu dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga di sini ada Pak Sekjen saya nih, Prof. Taufik Hidayat, Sekjen Partai Umat, beserta ibu istri saya yang biasa ngawal, ngamanin terus tiap hari, tiap saat, karena kerjanya bareng-bareng terus. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi yang baik, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah buat kita semua. Alhamdulillah ada ketua daerah khusus ibu kota Jakarta, DPW Partai Umat, Buya Fikri Bareno. Nah, beliau pengusaha, usahanya banyak. Jadi kalau urusan partai insya Allah mudah semua sama Buya. Alhamdulillah ada abang-abang kita juga yang hadir. Beliau ini tokoh silat Jakarta, IPSI, pendekar. Dan insya Allah dengan kegiatan persilatan khususnya budaya-budaya yang ada di Jakarta, Jabodetabek bisa dijalankan dengan baik. Dan ada juga ketua umum forum aktivis alumni dan mahasiswa Islam yang berbaju kuning, Buya Malik, ya, Buya Malik. Buya Malik. Termasuk ada Bang Saleh, Mayor Saleh, Panglima Besar Peta, Pembela Tanah Air, dan penggagas acara juga Bang Torik Tali. Beliau sebelumnya sampai sekarang masih melekat sepertinya Sekjen Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, beserta tim. Dan alhamdulillah juga diisi oleh para pembicara ya, Ustadz Agung ya, sama Pak Teo, insya Allah. Tadi saya mohon maaf, buru-buru, ternyata kawannya delay. Saya kira nggak delay, tadi. Akhirnya alhamdulillah kita bisa jumpa di tempat ini. Ada juga tadi sahabat almarhum ayah saya, dari saya baik, Bapak Haji Muhammad Ilham Pohan. Beliau sahabat almarhum ya, jadi dari saya belum lahir sudah bersahabat. Jadi insya Allah sampai sekarang ketika bapak saya sudah meninggal dunia pada 24 Januari 2004, alhamdulillah silaturahmi kita tetap berjalan. Jadi kalau dengan perbaikan silaturahmi insya Allah banyak keberkahan, banyak kemudahan. Dan ada juga Bapak Saudara Bang Tino Rizwan, tokoh dari Muhammadiyah, dan Prof. Ismail Sudini sama Ketua Majelis Syuro kita Partai Umat, sahabat lama. Cuma 2009 sudah lebih dulu menurut kita semua. Dan alhamdulillah perut hadir semua, ada kita semua lengkap di sini. Intinya kita ini ingin membangun silaturahmi bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah apa yang kita cita-citakan bersama bisa diwujudkan dengan baik. Amin. Senior saya tadi saya lupa, ini Kori Internasional, Imam Besar Masjid Istana Negara selama 15 tahun, Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Maki. Nah, beliau usia tetap muda karena jiwanya muda terus. Dan insya Allah apa yang kita citakan beliau membangun sarana prasarana untuk para penghafal Quran, untuk santri-santriwati, insya Allah bisa berjalan baik dan bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Alhamdulillah sekali kita bisa bersilaturahmi seperti ini karena memang acara ini sifatnya dadakan. Ada dikaitkan dengan pemilihan presiden untuk 2029 dan seterusnya. Tapi tentunya niat dan tujuan kita adalah untuk kebaikan negara, kesatuan
Republik Indonesia. Jadi kalau kita ibaratnya ada diskusi untuk saling mengisi, memberikan motivasi supaya negeri ini yang namanya Indonesia kan sangat luas ya, ada 17.000 pulau. Bagaimana kita bisa bersatu untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan dengan baik. Karena banyak terjadi berita yang simpang siur, dan tentunya kita semua di sini ingin menyatukan persepsi, artinya bertujuan bagaimana negara ini aman, damai, sejahtera untuk seluruh warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini bagaimana ceritanya Partai Umat bisa untuk konstitusi pemilu. Apalagi 2009 ini kan ada keterbatasan. Contoh misalnya DPR RI dengan DPRD itu dipisahkan. Kemudian calon presiden, calon wakil juga dipisahkan. Sehingga kita lebih terfokus saat ini untuk membangun jaringan di seluruh tanah air dan menjadi concern kita bersama, baik dari pengurus pusat maupun di daerah. Nah, sehingga kita berharap bersama Allah dengan ikhtiar semaksimal mungkin bagaimana Partai Umat ini bisa berkompetisi dengan baik, artinya menang dalam pemilu 2029. Nah, tentunya kita saat ini lagi konsolidasi. Seperti kemarin kita ada beberapa kunjungan kegiatan ke daerah-daerah, artinya untuk memperkuat jaringan, memperkuat kepengurusan. Dan alhamdulillah dengan adanya Pak Sekjen, Pak Taufik Hidayat dan Pak Yasin, Ketua DKI, Pak Reno, dan Ketua Wilayah, dan termasuk sebagai Ketua Kabupaten Kota, kita sama-sama berkolaborasi dengan baik. Makanya kenapa kita buat acara bulanan yang dipimpin oleh Sekjen Tim Hukum Anies Mohaimin, Bang Khorik Khalid, adalah untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi, menjaga persatuan. Beda partai, beda capres, bagi kita nggak ada masalah. Anggaplah kita ini yang namanya sebuah perjuangan itu sungguh-sungguh bagaimana caranya kita bisa menang dengan terhormat. Nah, menang dengan terhormat, tapi tanpa merusak siapapun. Dan insya Allah kita ingin sekali, apalagi bertepatan dengan 81 tahun Indonesia Merdeka ini, harapan kita semua seluruh rakyat Indonesia, partai politik harus menjadi teladan untuk rakyatnya, harus jadi contoh terbaik untuk rakyatnya. Jadi jangan sampai kita bicara dari barat sampai timur, hancur seumur umur, melarat seumur umur. Nah, inilah kita dengan Partai Umat mau melakukan eksekusi. Jadi kalau hanya sebatas visi misi, saya rasa rakyat sudah hafal, sudah capek. Kita perlu eksekusi. Seperti disampaikan Pak Sekjen dengan ketua wilayah, bagaimana masyarakat kita itu bisa hidup dengan mudah, mendapatkan lapangan pekerjaan, ekonominya bangkit, negaranya juga beradab. Nah, artinya secara regulasi dan lain sebagainya juga terpenuhi dengan baik. Karena kita ingin sekali nih yang kita cita-citakan bersama ini menjadi kenyataan di 2029. Partai Umat ini sangat mendukung terhadap RUU perampasan aset, karena korupsi ini itu tindakan yang memang sangat luar biasa kejahatan dalam extraordinary crime ya. Kejahatan luar biasa itu seperti narkoba, terorisme, ya, dan korupsi. Artinya kejahatan luar biasa. Nah, sehingga kita harus tegas, jadinya nggak ada pakai basa-basi soal itu ya. Nah, sehingga kita di Partai Umat ini sangat mendukung dengan RUU perampasan aset. Hukum berat para koruptor itu sangat baik menurut saya. Apalagi kalau yang melakukan tindak pidana korupsi itu seorang aparat penegak hukum. Nah, itu lebih berat lagi hukumannya. Mereka menghukum orang, mentersangkakan orang, ternyata yang melakukan itu lebih parah daripada yang dihukum. Nah, itu contoh tuh, Partai Umat juga tegas dalam hal itu.
Dan kita bersama Majelis Syuro dengan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat wilayah sepakat kalau begitu. Artinya tidak ada basa-basi. Kalau soal ketegasan untuk umat, untuk rakyat Indonesia harus jelas. Karena kenapa sih negeri ini rusak, negeri ini nggak maju-maju? Ya karena permasalahannya di situ. Banyak tikus-tikus di semua institusi. Nah itu yang harus diperbaiki. Jadi Partai Umat ya sangat concern terhadap itu. Nah disinilah kita perlu bertemu seperti ini. Kita perlu berkolaborasi. Kalau dalam surat ayat Al-Quran itu jelas tuh, watawasau bil haq watawasau bis sabr tuh, menyampaikan dalam hak, dalam benar, dan menyampaikan dalam kesabaran. Ya kan? Artinya dengan itu kita insya Allah bisa menemui atau mensupport calon-calon yang kredibel, yang artinya punya kapasitas, punya kredibilitas, punya integritas untuk memajukan Partai Umat maupun seluruh rakyat Indonesia.